do. He loves me and he loves you too. Every day in every way, I choose Jesus, yes I do. Today, I choose Jesus, yes I do. He is kind and always true. Come along, let's shout hooray. We choose Jesus every day. We choose Jesus, who loves us so. Jesus, who's with us every single day. Yeah, Jesus, Jesus all the way. I choose Jesus, yes I do today. I'm not afraid when times get tough. God's with me, that is enough. I'll stand for truth, I'll do what's right. With Jesus' love, I shine so bright. I'm bold, bold, bold like a lion. Strong in the Lord, there's no denying. Roaring with faith, I won't back down. Jesus is King, He wears the crown. When I feel small or kind of shy, I lift my prayers up to the sky. God gives me strength to stand up tall. Baik, selamat sore. Yosi, selamat sore, Yos. Sore, Bu. Ya, Altrik, selamat sore. Sore, Bu. Ya, Nara, selamat sore, Ra. Sore. Ya, Wano sama Mela, selamat sore. Sore. Kok nggak semangat sore? Coba di open cam, baru mau lihat. Wano sendiri apa sama Mela? Sama Mela. Oh, sama Mela. Ya, yuk. Kita akan mulai ya kegiatan belajar kita sore hari ini. Berharap segala sesuatunya bisa berjalan lancar. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati kami mulai dari pagi sampai sore hari ini. Berkat yang Tuhan sediakan atas hidup kami hari ini, sungguh kami mensyukurinya. Sore hari ini pun kami bersyukur karena Tuhan mempertemukan kami untuk kami boleh belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, alat-alat yang jaringan yang kami pakai biarlah lancar sehingga belajar kami sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tolong bentuk kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, anak-anak, kemarin kita belajar tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Nah, hari ini kita mau lanjut ceritanya. Yuk, coba ya. Perhatikan yang ada di layar. Sebentar, baru share screen dulu. Yuk, ini materi kita hari ini ya. Ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika pertemuan pertama antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, saudaranya belum tahu bahwa itu adalah Yusuf. Lalu, ketika saudara-saudaranya pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, disitulah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Akulah Yusuf. Ya, yang selama ini mungkin pikiran saudara-saudaranya Yusuf sudah meninggal ya, atau tidak tahu di mana keberadaannya, karena sudah bertahun-tahun terpisah. Nah, maka kagetlah mereka ketika tahu bahwa penguasa di Mesir sekarang adalah Yusuf. Nah, bagaimana kisahnya?
Mari kita lihat dulu videonya ya. Yuk, kita lihat dulu yuk. Sebentar ya. Tolong ditunggu dulu ya. Oke, yuk. Itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu
apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Ya, itu tadi ceritanya ya. Bagaimana Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dia tidak marah, dia tidak membalas dendam, tetapi dia menerima keberadaan saudara-saudaranya, mencium, memeluknya satu-satu, dan memaafkannya. Nah, apakah bisa kita seperti Yusuf ya? Yuk, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Mari kita belajar bersama. Ya, yuk kita mulai tulis ya. Hari ini cukup singkat kok nulisnya, karena ceritanya kan tidak lama atau tadi. Yang pertama, saudara Yusuf meminta supaya Benyamin tidak ditahan di Mesir. Nah, ini kelanjutannya dari kemarin ya. Waktu itu kan Yusuf minta kepada pengawal atau prajurit supaya karung gandumnya Benyamin diisi piala. Nah, nanti Yusuf akan berpura-pura bahwa dia akan kehilangan piala. Nah, siapa yang mencuri piala itu, dia akan ditahan di Mesir sebagai budak. Nah, ketika akan berangkat ke Kanaan, pulang gitu ya dari Mesir karena sudah beli gandum, maka ada pengumuman bahwa piala Yusuf hilang. Nah, maka prajuritnya menggeledah satu-satu karung gandum yang akan dibawa keluar dari Mesir. Dan ternyata piala itu ada di karung gandumnya Benyamin. Nah, sesuai dengan perintah Yusuf, maka Benyamin harus ditahan. Nah, tetapi saudara-saudaranya meminta supaya Benyamin tidak ditahan di Mesir. Nah, karena mereka masih punya bapak di Mesir, punya ayah di Mesir yang sangat mengasihi Benyamin. Nah, jadi saudaranya meminta kepada Yusuf, waktu itu dia nggak ngerti ya bahwa itu Yusuf. Nah, tetapi meminta kepada penguasa di Mesir waktu itu supaya Benyamin tidak ditahan di Mesir. Nah, yuk selanjutnya. Ya. Nah, setelah mendengar bahwa saudaranya benar-benar meminta supaya Benyamin tidak ditahan di Mesir, maka Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Selama ini Yusuf berusaha tegar, berusaha menyembunyikan dirinya. Meskipun dia tahu bahwa yang datang itu adalah saudara-saudaranya. Ya. Tetapi waktu itu pertemuan pertama, bahkan pertemuan kedua ini pun sebenarnya Yusuf masih menyembunyikan dirinya. Ya, tetapi ketika saudaranya tadi menangis bahwa ada ayahnya yang sangat mengasihi Benyamin, kalau Benyamin ditahan di Mesir, bisa jadi nanti ayahnya sakit. Ya, karena kepikiran anak kesayangannya harus hilang lagi. Nah, Yusuf mengingat bapaknya, mengingat saudara-saudaranya, maka tidak dapat menahan hatinya lagi. Nah, Yusuf menangis ya, kalau dilihat di gambar, di video tadi,
dikatakan bahwa Yusuf menangis ketika dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Nah, berikutnya Yusuf memperkenalkan diri pada saudaranya. Di tengah kebingungan karena Benyamin harus ditahan, ditambah lagi ada orang yang berkata, "Akulah Yusuf, orang yang pernah kamu jual." Orang yang sebentar, ini kelihatan nggak ya anunya? Oh lah, kok ser-sernya nggak keluar ya? Sebentar, nak. Maaf, kok nggak dari tadi dong ngomong, kalau nggak keluar ya. Nah, yuk. Dari sini tadi sudah ya, Saudara Yusuf? Sudah, Bu. Ya, oke, ini sudah. Terus, sebentar. Yang ini sudah ya. Nah, sekarang yang ini yuk. Yusuf memperkenalkan diri pada saudaranya. Nah, akulah Yusuf, orang yang kamu benci, pernah kamu masukkan sumur, orang yang kamu jual, sekarang berdiri di depanmu. Nah, menjadi seorang penguasa. Tapi yang Yusuf katakan bahwa dia tahu perjalanan hidupnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahkan Yusuf berkata bahwa Tuhan telah mempersiapkan dia untuk pergi dahulu ke Mesir supaya mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bisa menolong saudara-saudaranya ketika dalam kelaparan. Sebuah sikap hati yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yusuf. Dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak membalas kepada saudara-saudaranya perlakuan-perlakuan jahat yang pernah dia alami. Nah, dia memperkenalkan diri sebagai seorang saudaranya yang tetap mengasihi mereka. Nah, selanjutnya Yusuf memeluk dan mencium saudaranya. Nah, ini menandakan bahwa di dalam diri Yusuf sudah ada pengampunan. Nah, meskipun apa yang dilakukan saudaranya kepada Yusuf itu kan sesuatu yang jahat toh. Dimasukkan ke sumur ya toh, diinginkan kematiannya. Bahkan dia dijual, uangnya dipakai untuk pesta saudara-saudaranya. Yusuf melupakan dan mengampuni semua itu. Nah, ketika ada pengampunan, ketika ada maaf, maka dia bisa menerima keberadaan saudara-saudaranya. Nah, yuk kita lanjut ya. Bagian kita yang terakhir. Nah, Firaun mendengar bahwa saudara Yusuf datang. Maka Firaun mengundang mereka untuk bertemu dengan dirinya. Bertemu dengan Firaun, ya Firaun itu kan raja toh. Bisa ketemu dengan raja besar, itu sesuatu yang luar biasa bagi saudara Yusuf ya. Nah, Firaun bertemu dengan saudaranya Yusuf dan memberi hadiah. Sesuatu yang luar biasa ya, yang didapatkan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Firaun bertemu dengan saudara-saudaranya Yusuf dan memberi hadiah. Ya, sudah. Selanjutnya ya, Firaun meminta saudara-saudaranya untuk menjemput Yakub, yaitu ayahnya Yusuf, untuk dibawa ke Mesir. Nah, jadi ketika mereka bertemu, saudaranya bercerita bahwa masih ada bapaknya yang ada di luar Mesir, menunggu kedatangan mereka untuk pulang membawa gandum. Nah, tapi Firaun berkata, "Pulanglah, bawalah gandum, bawalah hadiah ini, lalu jemputlah ayahmu untuk bisa datang ke Mesir supaya bertemu dengan Yusuf." Firaun meminta mereka untuk menjemput Yakub, ya, ayahnya Yusuf, supaya dibawa ke Mesir.
Bagian berikutnya. Nah, setelah bertemu dengan Firaun, mendapat banyak hadiah, ya, membawa banyak gandum, saudara-saudaranya Yusuf pulang ke Kanaan. Nah, melakukan perjalanan jauh lagi ya, untuk kembali ke rumah bapaknya, si Yakub. Nah, mereka pulang ke Kanaan membawa hadiah yang tadi diberikan oleh Firaun. Sudah ya. Berikutnya, ketika sudah sampai di Kanaan, mereka menceritakan sesuatu yang besar yang tidak pernah disangka oleh Yakub. Mereka menceritakan bahwa Yusuf, anak kesayangannya, masih hidup. Nah, mungkin Yakub ya bimbang ya, antara percaya dan tidak, karena waktu itu kan sudah lama banget. Mereka sudah berpikir bahwa entah di mana keberadaan Yakub, keberadaan Yusuf ya, kalaupun masih hidup mereka tidak tahu. Apakah sudah mati? Mereka sudah tidak tahu ya. Tapi yang terakhir diberitahukan kepada Yakub bahwa Yusuf itu meninggal diterkam binatang buas karena jubah yang diberikan oleh Yakub kepada Yusuf dimasukkan atau dicelupkan ke dalam darah sehingga seakan-akan Yusuf itu sudah meninggal. Tapi kenyataannya ternyata Yusuf masih hidup bahkan menjadi penguasa di Mesir. Nah, hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Saudaranya tahu bahwa Yusuf masih hidup dan ayahnya, bapaknya juga tahu bahwa Yusuf masih hidup. Nah, lalu bagaimana kisah berikutnya? Kita belajar besok Sabtu lagi. Ya, kira-kira apa yang terjadi dengan Yakub? Apakah dia mau ke Mesir? Bagaimana pertemuannya dengan Yusuf? Apakah terjadi atau tidak? Ya, kita akan lanjutkan besok. Nah, mari kita tarik sebuah pelajaran yang bisa kita contoh. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari kisah Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya? Coba, yuk satu-satu. Ada yang mau mengangkat tangan dulu? Supaya izin ke toilet ya. supaya jawabannya tidak dipakai oleh temannya. Kalau nggak ada yang menjawab, ya boleh tunjuk satu-satu. Mulai dari Aldri, apa yang kamu pelajari? Kita harus bisa mengampuni sesama. Iya, betul. Belajar dari Yusuf ya. Apa yang dialami oleh Yusuf itu sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Ya, sangat menyakitkan. Coba kalau kita jadi Yusuf, ya, belum tentu kita bisa mengampuni saudara-saudara kita ya. Tapi ketika Yusuf bisa, maka kita pun juga harus belajar. Apapun yang sudah dilakukan oleh saudara kita, orang lain terhadap diri kita, jangan disimpan menjadi sebuah dendam. Ya, tetapi cobalah mengampuni supaya ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Nyaman, gitu ya, tidak ada rasa ganjel, kita bisa menikmati hidup. Ya, Yosi, apa yang kamu dapatkan? Mengampuni sama dengan menghargai. Apa, Yos? Mengampuni sama dengan menghargai. Maksudnya piye gue? Ya tadi tuh, kalau Yusuf mengampuni, dia tuh menghargai keadaan saudara-saudaranya. Ya, betul. Kalau dia sudah mengampuni, sudah memaafkan, ya sanggup untuk menerima keberadaan orang lain tersebut. Ya, contohnya si Yusuf sudah mengampuni, nah dia mau menghargai, buktinya dikenalkan dengan Firaun, diberi hadiah, ya. Itu bukti bahwa sudah ada pengampunan di dalam diri Yusuf. Wano dulu apa Mela dulu? Aku dulu. Yuk, apa yang kamu dapatkan?
Menegaskan identitas sebagai saudara. Iya, pinter ya. Menegaskan identitas bahwa ini loh, aku adalah saudaramu. Meyakinkan bahwa aku ini masih hidup. Sekarang aku menjadi penguasa, ya. Bahkan dia menguatkan saudaranya. Yang kamu lakukan, kejahatan-kejahatan terhadap diriku, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Nah, luar biasa ya apa yang dikatakan oleh Yusuf ya. Bagian dari rencana Tuhan supaya aku mendahului diri ke Mesir untuk mempersiapkan diri menolong kalian. Mela. Saling menolong saudara. Apalah, nggak dengar, coba didekatkan. Saling menolong saudara. Ya, saling menolong. Betul, saling menolong dengan saudara-saudara. Ya itu tadi yang namanya kita berhubungan dengan orang lain, kadang ada gesekan, kadang ada pertengkaran, begitu ya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan? Kemudian kalau orang yang menyakiti kita sedang membutuhkan bantuan, yuk kalau kita bisa menolong, ayo ditolong. Itu ya. Ada lagi, Nara mau menyampaikan nggak? Tidak. Baik, anak-anak, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya. Nah, betul yang kalian tadi sampaikan, tapi ada beberapa hal yang boleh ditambah ya. Yang pertama, belajar mengampuni, memaafkan. Ya, Yusuf mau mengampuni dan menerima saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Yuk kita contoh Yusuf ya. Hari ini kita belajar bagaimana Yusuf memiliki hati yang besar untuk mengampuni saudara-saudaranya. Nah, yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini yang penting ya, Nak. Ya, hari ini kita belajar bagaimana Yusuf tidak membalas perilaku buruk saudara-saudaranya terhadap dirinya. Tetapi sebaliknya, Yusuf malah mengasihi, mengampuni. Nah, akhirnya kan pertengkaran, perselisihan itu bisa selesai ya. Lain kisahnya ketika Yusuf juga membalas dengan kejahatan. Nah, maka yang terjadi adalah konflik terus. Tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Nah, maka mari kita belajar dari Yusuf. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus mengajarkan setiap orang yang berbuat jahat kepadamu jangan dibalas. Ya, tunjukkan kasihmu dan doakan orang itu. Sekarang yang ketiga. Tuhan selalu memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Meskipun kadang kita merasa bahwa sesuatu itu tidak baik, kayak seperti hidupnya Yusuf ya, dijual, dimasukkan ke sumur, dipenjara, ya, itu kan sesuatu yang bagi manusia tidak baik, toh. Nah, tetapi endingnya di akhir, ketika Yusuf bisa melampaui semua hal-hal yang tidak baik itu, maka rencana baik Tuhan nyatakan. Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, jadi rencana baik Tuhan dalam hidup kita itu harus kita lalui prosesnya. Tidak tiba-tiba menjadi baik. Nah, Yusuf pun juga menyadari bahwa Tuhan menyiapkan dirinya di penjara, kemudian apalagi dijual, terus dimasukkan sumur. Nah, itu bagian dari rencana Tuhan supaya Yusuf siap ketika nanti jadi orang besar, ketika nanti jadi penguasa, ya, untuk membantu saudara-saudaranya. Nah, hari ini ketika kamu mengalami hal-hal yang sulit, ya, kok harus belajar terus, kok harus ujian terus, ya, harus sekolah, harus bangun pagi. Nah, itu bagian dari proses yang harus kamu lalui supaya besok kamu bisa melihat rencana baik Tuhan di dalam hidupmu. Hari ini kita sampai sini dulu ya. Ada yang mau menambahkan? Cukup? Ya,
Nah, baik. Kalau dirasa sudah cukup, mari kita akhiri kegiatan kita sore hari ini ya. Wari berharap kalian bisa belajar banyak dari Yusuf. Nah, kisahnya Yusuf, bagaimana mengampuni, bagaimana menyadari bahwa rencana baik Tuhan itu ada dalam diri kita, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akan akhiri, mari kita tutup dalam doa. Kemarin sudah Adrik ya, minggu lalu yang nutup dalam doa. Yuk, sekarang gantian yuk, siapa yang memimpin doa? Ini ya, yang cantik sendiri, yuk, Mela. Ayolah, teman-temannya dipimpin lah. Yang cantik cuman kamu sama Bu Ari loh ini. Ya, Bu. Ya, yuk, pinter. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah bisa mengikuti Sabtu Ceria bersama pada hari ini. Tuhan, kiranya kami bisa mengambil dari cerita ini, kami bisa belajar dari cerita Alkitab pada hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ketemu besok pagi ya. Sehat selalu, Tuhan berkati.